Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 2303200064. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Materi ini sangat penting dipelajari karena sistem ekonomi menjadi dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi, mulai dari membeli kebutuhan pokok, bekerja untuk mendapatkan penghasilan, melakukan transaksi jual beli, hingga kegiatan investasi, semuanya merupakan bagian dari sistem ekonomi. Oleh karena itu, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda sesuai dengan ideologi budaya dan tujuan masyarakatnya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal penting, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Berikutnya ada ragam sistem ekonomi dunia. Lalu, prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Itu ada prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Nah, dengan memahami materi-materi tadi dan memahami materi ini, diharapkan kita dapat mengetahui perbedaan antara berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia serta memahami mengapa ekonomi syariah hadir sebagai solusi yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan ajaran Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi merupakan cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Sistem ekonomi tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada negara yang lebih menekankan kebebasan individu dalam berusaha, ada yang lebih mengutamakan peran pemerintah, dan ada pula yang menjadikan nilai agama sebagai landasan utama dalam kegiatan ekonominya. Jadi berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Yang pertama itu A, ideologi dan falsafah hidup negara. Faktor pertama yang sangat mempengaruhi sistem ekonomi adalah ideologi atau falsafah hidup suatu negara. Ideologi merupakan dasar pemikiran yang menjadi pedoman Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi mempengaruhi bagaimana suatu negara memandang kepemilikan harta, kebebasan individu, peran pemerintah, dan tujuan ekonomi. Contohnya, negara yang menganut ideologi liberal biasanya menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Negara yang berideologi komunis cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Negara yang menjadikan agama Islam sebagai pedoman kehidupan akan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ideologi menentukan arah kebijakan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara percaya bahwa kebebasan individu sangat penting, maka masyarakat diberi kebebasan luas dalam menjalankan usaha. Sebaliknya, jika negara lebih percaya pada pemerataan, maka pemerintah akan lebih dominan mengatur kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, ideologi yang digunakan berasal dari ajaran Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, seluruh kegiatan ekonomi
harus sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya materi B, kondisi sosial dan budaya masyarakat. Faktor berikutnya itu adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat. Budaya masyarakat itu sangat mempengaruhi pada konsumsi dari sumber produksi dan cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi. Misalnya, masyarakat yang memiliki budaya gotong royong yang lebih mudah menerapkan sistem ekonomi berbasis kerjasama. Masyarakat yang cenderung individualis biasanya lebih cocok dalam sistem ekonomi kapitalis. Di masyarakat Islam, budaya tolong-menolong dan sedekah menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Budaya juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Jika budaya konsumsi berkembang, maka masyarakat cenderung membeli barang secara berlebihan. Sebaliknya, jika budaya hidup sederhana berkembang, maka masyarakat akan lebih bijak dalam menggunakan harta. Dalam ekonomi syariah, budaya yang dianjurkan adalah budaya yang tidak berlebihan atau tidak boros. Islam mengajarkan keseimbangan dalam konsumsi. Poin berikutnya yang C adalah sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam juga mempengaruhi sistem ekonomi. Negara yang kaya sumber daya alamnya biasanya memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Contohnya, negara penghasil minyak memiliki sistem ekonomi yang banyak bergantung pada sektor energi. Negara agraris akan lebih fokus pada pertanian. Negara yang memiliki sedikit sumber daya alam biasanya lebih mengembangkan sektor industri dan teknologi. Dalam ekonomi Islam, sumber daya alam dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang. Selanjutnya poin yang D, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan sistem ekonomi. Di era modern ini, teknologi membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya, perdagangan dapat dilakukan secara online. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi digital. Produksi barang menggunakan mesin modern. Negara yang memiliki teknologi maju biasanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan masalah seperti pengangguran akibat otomatisasi dan persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam ekonomi syariah, teknologi diperbolehkan selama digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Poin yang selanjutnya E, sistem politik dan pemerintahan. Sistem politik juga mempengaruhi sistem ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat kebijakan ekonomi seperti menentukan pajak, mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan harga, memberikan bantuan sosial. Negara yang pemerintahnya sangat dominan biasanya menerapkan sistem ekonomi sosialis, sedangkan negara yang memberikan kebebasan luas kepada masyarakat biasanya menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan ekonomi dan memastikan tidak terjadi penindasan terhadap masyarakat. Selanjutnya yang poin itu F, sejarah dan pengalaman negara. Sejarah suatu negara juga berpengaruh terhadap ekonomi
terhadap sistem ekonomi yang digunakan. Negara yang pernah mengalami penjajahan, perang, atau krisis ekonomi biasanya memiliki kebijakan ekonomi tertentu berdasarkan pengalaman masa lalu. Misalnya, negara yang pernah mengalami kesenjangan sosial tinggi mungkin akan lebih menekankan pemerataan ekonomi. Negara yang pernah mengalami krisis keuangan mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengatur sistem perbankan. Pengalaman sejarah ini membuat setiap negara memiliki cara berbeda dalam membangun perekonomiannya. Nah, poin berikutnya G, yaitu agama dan kepercayaan. Agama menjadi faktor penting terutama di negara yang masyarakatnya religius. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan dunia tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Islam melarang untuk riba, penipuan, kecurangan, monopoli, perjudian, dan transaksi halal dan transaksi haram. Agama memberikan batasan moral agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan manusiawi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ideologi, budaya, sumber daya alam, teknologi, politik, sejarah, dan agama. Selanjutnya poin yang kedua yaitu ragam sistem ekonomi dunia. Di dunia ini terdapat beberapa sistem ekonomi yang digunakan oleh berbagai negara. Setiap sistem ekonomi memiliki ciri, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Secara umum, sistem ekonomi di dunia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi Islam. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat turun-temurun. Sistem ini biasanya ditemukan pada masyarakat pedesaan atau masyarakat yang masih sederhana. Ciri-ciri sistem tradisional yaitu kegiatan ekonomi dilakukan secara sederhana, menggunakan alat tradisional. Produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, belum menggunakan teknologi modern. Hubungan sosial masyarakat sangat kuat. Hubungan masyarakat sangat kuat. Nah, selanjutnya kelebihan sistem ekonomi tradisional. Hubungan masyarakatnya harmonis, jarang terjadi persaingan, lingkungannya lebih terjaga. Selanjutnya itu kekurangan sistem ekonomi tradisional. Produktivitasnya itu rendah, sulit berkembang, pendapatan masyarakatnya rendah. Contoh itu kegiatan ekonomi syariah, contoh kegiatan ekonomi tradisional itu misalnya bertani dengan alat sederhana dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan keluarga sendiri. Yang selanjutnya yaitu B, sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, alat-alat produksi dimiliki oleh swasta atau individu. Pemerintah hanya berperan sedikit dalam kegiatan ekonomi. Nah, ciri-ciri ekonomi kapitalis itu kebebasan individu sangat tinggi, hak milik pribadi diakui, persaingan bebas. Tujuan utama mencari keuntungan. Pemerintah tidak banyak campur tangan. Kemudian kelebihan ekonomi kapitalis yaitu
mendorong kreativitas dan inovasi, persaingan meningkatkan kualitas produk, dan produktivitas tinggi. Artinya kekurangan ekonomi kapitalis itu menimbulkan kesenjangan sosial, orang kaya semakin kaya, persaingan tidak sehat, monopoli dapat terjadi. Contoh negara yang pernah dikenal menerapkan ekonomi kapitalis adalah Amerika Serikat. Berikutnya, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki negara. Tujuan utama sistem ekonomi kapitalis adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri ekonomi sosialis itu pemerintah memegang peranan penting, kepemilikan pribadi dibatasi, produksi diatur negara, menekankan pemerataan. Kelebihan ekonomi sosialis yaitu kesenjangan sosial lebih kecil, kebutuhan pokok masyarakat lebih terjamin, pemerintah dapat mengendalikan harga. Berikutnya, kekurangan ekonomi sosialis yaitu kebebasan individu terbatas, kurang mendorong kreativitas, produktivitas kadang rendah, birokrasi terlalu panjang. Contoh negara yang pernah menerapkan sistem sosialis adalah Uni Soviet. Berikutnya itu poin D, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Nah, dalam sistem ini pemerintah dan swasta sama-sama memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu pemerintah dan swasta bekerja bersama, ada kebebasan usaha tetapi tetap diawasi, pemerintah menguasai sektor penting, masyarakat dapat memiliki usaha pribadi. Nah, kelebihan sistem ekonomi campuran itu kebebasan ekonomi tetap ada, pemerintah dapat mengendalikan sektor penting, kesenjangan dapat dikurangi. Kekurangannya yaitu kekurangan sistem ekonomi campuran yaitu campur tangan pemerintah kadang terlalu besar, persaingan usaha tetap bisa tidak sehat. Sebagian besar negara saat ini menggunakan sistem ekonomi campuran. Berikutnya itu ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya keuntungan tetapi juga keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dunia akhirat. Ciri-ciri ekonomi Islam itu berlandaskan syariat Islam, melarang riba, mengutamakan keadilan, mengakui kepemilikan pribadi dengan batasan tertentu, mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kelebihan ekonomi Islam yaitu lebih adil, mengutamakan moral, mengurangi eksploitasi, menjaga keseimbangan sosial. Kekurangannya atau tantangan ekonomi Islam itu pemahaman masyarakatnya itu masih kurang, implementasi belum maksimal, persaingan dengan sistem konvensional. Ekonomi Islam hadir sebagai solusi atas kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Berikutnya prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam.
Pada bagian ini kita akan membahas prinsip-prinsip dasar dari 3 sistem ekonomi utama, yaitu kapitalis, sosialis, dan Islam. Yang pertama itu A. Prinsip ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama itu kebebasan individu. Setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi seperti membuka usaha, menentukan harga, melakukan investasi, mengembangkan bisnis. Kebebasan ini dianggap dapat mendorong kemajuan ekonomi. Yang kedua yaitu hak milik pribadi. Dalam ekonomi kapitalis, hak milik pribadi sangat dihargai. Seseorang bebas memiliki tanah, pabrik, perusahaan, modal. Negara tidak banyak mengatur kepemilikan tersebut. Yang ketiga itu persaingan bebas. Persaingan dianggap sebagai cara terbaik meningkatkan kualitas dan efisiensi. Perusahaan akan berlomba menghasilkan produk terbaik agar diminati konsumen. Namun, persaingan bebas juga dapat menyebabkan monopoli dan eksploitasi. Yang keempat itu motif mencari keuntungan. Tujuan utama kegiatan ekonomi kapitalis adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Karena fokus pada keuntungan, terkadang aspek moral dan sosial kurang diperhatikan. Poin kelima, campur tangan pemerintah minimal. Pemerintah hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban ekonomi. Pasar dibiarkan menentukan harga melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Berikutnya adalah prinsip ekonomi sosialis. Berikut ini adalah beberapa prinsip ekonomi sosialis. Yang pertama itu kepemilikan negara. Alat-alat produksi yang dikuasai negara. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya dimiliki oleh sekelompok tertentu. Yang kedua itu pemerataan kesejahteraan. Ekonomi sosialis bertujuan menciptakan pemerataan pendapatan. Negara berusaha mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga yaitu perencanaan terpusat. Kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Pemerintah itu menentukan apa yang diproduksi, berapa jumlah produksi, siapa yang memproduksi. Yang keempat, kepentingan bersama lebih utama. Ekonomi sosial. Dalam ekonomi sosialis, kepentingan masyarakat dalam menentukan dalam ekonomi sosialis, kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Yang kelima yaitu pembatasan kebebasan individu. Masyarakat tidak sepenuhnya bebas dalam menjalankan usaha. Negara memiliki kontrol besar terhadap ekonomi. Berikutnya yaitu prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang berbeda dari kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam tidak hanya memperhatikan keuntungan materi, tetapi juga nilai moral dan spiritual. Yang pertama yaitu tauhid. Prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid, yakni meyakini bahwa semua harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai khalifah atau pengelola. Karena itu, harta harus digunakan dengan cara yang baik dan halal. Berikutnya itu keadilan. Islam sangat menekankan keadilan. Tidak boleh ada penindasan, eksploitasi, kecurangan, ketidakjujuran. Semua pihak
harus mendapatkan haknya secara adil. Yang ketiga itu larangan riba. Riba merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi pinjam meminjam. Islam melarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Keempat itu kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan manusia tetapi tetap dalam batas syariat. Kebebasan tidak boleh merugikan orang lain. Yang kelima itu keseimbangan. Ekonomi Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, produksi dan konsumsi. Yang keenam itu tolong menolong. Islam mendorong kerjasama dan saling membantu, contohnya melalui zakat, sedekah, wakaf, dan qardul hasan. Yang ketujuh adalah kehalalan. Setiap kegiatan ekonomi harus halal, baik dari cara memperoleh, cara mengelola, maupun barang yang diperjualbelikan. Dengan prinsip tersebut, ekonomi Islam berusaha menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkah. Baik, selanjutnya yaitu larangan riba. Riba merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam. Islam melarang riba karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang keempat yaitu kebebasan dalam bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan berusaha tetapi tetap dalam batas syariat. Kebebasan tidak boleh merugikan orang lain. Yang kelima itu keseimbangan. Ekonomi Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, produksi dan konsumsi. Yang keenam itu tolong menolong. Islam mendorong kerjasama dan saling membantu, contohnya melalui zakat, sedekah, wakaf, qardul hasan. Yang ketujuh yaitu kehalalan. Setiap kegiatan ekonomi harus halal, baik dari cara memperoleh, cara mengelola, maupun barang yang diperjualbelikan. Dengan prinsip tersebut, ekonomi Islam berusaha menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menggabungkan aspek ekonomi dan moral. Tujuannya bukan hanya mencapai keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan spiritualitas dan sosial. Yang pertama yaitu prinsip utama ekonomi syariah, yaitu tauhid. Tauhid menjadi dasar utama ekonomi syariah. Segala aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu keadilan. Ekonomi syariah sangat menekankan keadilan. Semua pihak harus diperlakukan secara adil tanpa ada yang dirugikan. Contohnya, upah pekerja harus layak, harga tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh ada penipuan. Poin ketiga itu keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam ekonomi, keseimbangan berarti tidak boros, tidak kikir, tidak berlebihan, dan tidak merugikan lingkungan. Yang keempat itu kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan dan berusaha, namun kebebasan tersebut harus sesuai dengan syariat. Usaha yang haram tidak diperbolehkan. Kelima itu persaudaraan dan kepedulian sosial. Ekonomi syariah menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Karena itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, ciri utama ekonomi syariah. Yang pertama, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Karena itu, ekonomi syariah memiliki nilai spiritual yang kuat. Yang kedua yaitu melarang riba. Larangan riba menjadi ciri utama ekonomi syariah. Dalam sistem syariah, keuntungan diperoleh melalui jual beli, kerja sama usaha, bagi hasil,
bukan dari bunga yang memberatkan. Yang ketiga yaitu mengutamakan akhlak dan moral. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan. Kejujuran dan etika bisnis sangat penting. Pedagang harus jujur, amanah, tidak menipu, dan tidak curang. Yang keempat, adanya sistem bagi hasil. Dalam ekonomi syariah dikenal sistem bagi hasil. Contohnya, mudharabah, musyarakah, dan keuntungan dan risiko ditanggung bersama secara adil. Yang kelima yaitu menghindari gerahar dan masyir. Gerahar berarti ketidakjelasan, masyir berarti perjudian. Islam melarang transaksi yang mengandung spekulasi berlebihan karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang keenam itu menjaga kesejahteraan bersama. Ekonomi syariah tidak hanya fokus pada keuntungan individu, tapi juga memberikan kesejahteraan masyarakat. Karena itu ada instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. Kegiatan yang selanjutnya poin ke-7, kegiatan usaha harus halal. Ekonomi syariah hanya memperbolehkan usaha yang halal. Usaha yang haram seperti minuman keras, judi, riba, penipuan tidak diperbolehkan. Yang ke-8 itu mengutamakan kemaslahatan. Tujuan ekonomi syariah adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Artinya, kegiatan ekonomi harus membawa manfaat dan kebaikan. Tujuan ekonomi syariah itu memiliki beberapa tujuan penting. Mencapai kesejahteraan. Yang pertama, mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar kekayaan dunia, tapi juga keberkahan dan keselamatan akhirat. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Melalui zakat dan sedekah, ekonomi syariah membantu pemerataan kesejahteraan. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Larangan riba dan spekulasi dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Ekonomi syariah menolak praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Yang kelima, membangun akhlak ekonomi yang baik. Ekonomi syariah mengajarkan nilai jujur, amanah, tanggung jawab, kepedulian. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya sistem ekonomi biasa, tetapi juga sistem yang mengandung nilai ibadah dan moral. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Mulai dari membeli kebutuhan pokok, bekerja untuk mendapatkan penghasilan, melakukan transaksi jual beli, hingga kegiatan investasi, semuanya merupakan bagian dari sistem ekonomi. Oleh karena itu, setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda sesuai dengan ideologi budaya dan tujuan masyarakatnya. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari beberapa hal penting, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Berikutnya ada ragam sistem ekonomi dunia. Lalu, prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Itu ada prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Nah, dengan memahami materi-materi tadi dan memahami materi ini, diharapkan kita dapat mengetahui perbedaan antara berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia serta memahami mengapa ekonomi syariah hadir sebagai solusi yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan ajaran Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi merupakan cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Sistem ekonomi tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada negara yang lebih menekankan
kebebasan individu dalam berusaha, ada yang lebih mengutamakan peran pemerintah, dan ada pula yang menjadikan nilai agama sebagai landasan utama dalam kegiatan ekonominya. Jadi berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Yang pertama itu A, ideologi dan falsafah hidup negara. Faktor pertama yang sangat mempengaruhi sistem ekonomi adalah ideologi atau falsafah hidup suatu negara. Ideologi merupakan dasar pemikiran yang menjadi pedoman Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi mempengaruhi bagaimana suatu negara memandang kepemilikan harta, kebebasan individu, peran pemerintah, dan tujuan ekonomi. Contohnya, negara yang menganut ideologi liberal biasanya menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Negara yang berideologi komunis cenderung menggunakan sistem ekonomi sosialis. Negara yang menjadikan agama Islam sebagai pedoman kehidupan akan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ideologi menentukan arah kebijakan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara percaya bahwa kebebasan individu sangat penting, maka masyarakat diberi kebebasan luas dalam menjalankan usaha. Sebaliknya, jika negara lebih percaya pada pemerataan, maka pemerintah akan lebih dominan mengatur kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, ideologi yang digunakan berasal dari ajaran Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, seluruh kegiatan ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya materi B, kondisi sosial dan budaya masyarakat. Faktor berikutnya itu adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat. Budaya masyarakat itu sangat mempengaruhi pada konsumsi dari seperti pola produksi dan cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi. Misalnya, masyarakat yang memiliki budaya gotong royong yang lebih mudah menerapkan sistem ekonomi berbasis kerjasama. Masyarakat yang cenderung individualis biasanya lebih cocok dalam sistem ekonomi kapitalis. Di masyarakat Islam, budaya tolong-menolong dan sedekah menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Budaya juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Jika budaya konsumsi berkembang, maka masyarakat cenderung membeli barang secara berlebihan. Sebaliknya, jika budaya hidup sederhana berkembang, maka masyarakat akan lebih bijak dalam menggunakan harta. Dalam ekonomi syariah, budaya yang dianjurkan adalah budaya yang tidak berlebihan atau tidak boros. Islam mengajarkan keseimbangan dalam konsumsi. Poin berikutnya yang C adalah sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam juga mempengaruhi sistem ekonomi. Negara yang kaya sumber daya alamnya biasanya memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Contohnya, negara penghasil minyak memiliki sistem ekonomi yang banyak bergantung pada sektor energi. Negara agraris akan lebih fokus pada pertanian. Negara yang memiliki sedikit sumber daya alam biasanya lebih mengembangkan sektor industri dan teknologi. Nah, dalam ekonomi Islam, sumber daya alam dipandang sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang. Selanjutnya poin yang D, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi sangat
mempengaruhi perkembangan sistem ekonomi. Di era modern ini, teknologi membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya, perdagangan dapat dilakukan secara online. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi digital. Produksi barang menggunakan mesin modern. Negara yang memiliki teknologi maju biasanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan masalah seperti pengangguran akibat otomatisasi dan persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam ekonomi syariah, teknologi diperbolehkan selama digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Poin yang selanjutnya sistem politik dan pemerintahan. Sistem politik juga mempengaruhi sistem ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat kebijakan ekonomi seperti menentukan pajak, mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan harga, memberikan bantuan sosial. Negara yang pemerintahnya sangat dominan biasanya menerapkan sistem ekonomi sosialis, sedangkan negara yang memberikan kebebasan luas kepada masyarakat biasanya menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan ekonomi dan memastikan tidak terjadi penindasan terhadap masyarakat. Selanjutnya yang poin itu F, sejarah dan pengalaman negara. Sejarah suatu negara juga berpengaruh terhadap sistem ekonomi yang digunakan. Negara yang pernah mengalami penjajahan, perang, atau krisis ekonomi biasanya memiliki kebijakan ekonomi tertentu berdasarkan pengalaman masa lalu. Misalnya, negara yang pernah mengalami kesenjangan sosial tinggi mungkin akan lebih menekankan pemerataan ekonomi. Negara yang pernah mengalami krisis keuangan mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengatur sistem perbankan. Pengalaman sejarah ini membuat setiap negara memiliki cara berbeda dalam membangun perekonomiannya. Nah, poin berikutnya G, yaitu agama dan kepercayaan. Agama menjadi faktor penting terutama di negara yang masyarakatnya religius. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan dunia tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Islam melarang untuk riba, penipuan, kecurangan, monopoli, perjudian, dan transaksi halal dan transaksi haram. Agama memberikan batasan moral agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan manusiawi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ideologi, budaya, sumber daya alam, teknologi, politik, sejarah, dan agama. Selanjutnya poin yang kedua yaitu ragam sistem ekonomi dunia. Di dunia ini terdapat beberapa sistem ekonomi yang digunakan oleh berbagai negara. Setiap sistem ekonomi memiliki ciri, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Secara umum, sistem ekonomi di dunia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi Islam. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat turun-temurun. Sistem ini biasanya
ditemukan pada masyarakat pedesaan atau masyarakat yang masih sederhana. Ciri-ciri sistem tradisional yaitu kegiatan ekonomi dilakukan secara sederhana, menggunakan alat tradisional. Produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, belum menggunakan teknologi modern. Hubungan sosial masyarakat sangat kuat. Hubungan masyarakat sangat kuat. Nah, artinya kelebihan sistem ekonomi tradisional. Hubungan masyarakatnya harmonis, jarang terjadi persaingan, lingkungannya lebih terjaga. Selanjutnya itu kekurangan sistem ekonomi tradisional. Produktivitasnya itu rendah, sulit berkembang, pendapatan masyarakatnya rendah. Contoh itu kegiatan ekonomi syariah contoh kegiatan ekonomi tradisional itu misalnya bertani dengan alat sederhana dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan keluarga sendiri. Yang selanjutnya yaitu B. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, alat-alat produksi dimiliki oleh swasta atau individu. Pemerintah hanya berperan sedikit dalam kegiatan ekonomi. Nah, ciri-ciri ekonomi kapitalis itu ciri-ciri ekonomi kapitalis itu kebebasan individu sangat tinggi, hak milik pribadi diakui, persaingan bebas. Tujuan utama mencari keuntungan. Pemerintah tidak banyak campur tangan. Kemudian kelebihan ekonomi kapitalis yaitu mendorong kreativitas dan inovasi, persaingan meningkatkan kualitas produk, dan produktivitas tinggi. Artinya kekurangan ekonomi kapitalis itu menimbulkan kesenjangan sosial, orang kaya semakin kaya, persaingan tidak sehat, monopoli dapat terjadi. Contoh negara yang pernah dikenal menerapkan ekonomi kapitalis adalah Amerika Serikat. Berikutnya, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki negara. Tujuan utama sistem ekonomi kapitalis adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri ekonomi sosialis itu pemerintah memegang peranan penting, kepemilikan pribadi dibatasi, produksi diatur negara, menekankan pemerataan. Kelebihan ekonomi sosialis yaitu kesenjangan sosial lebih kecil, kebutuhan pokok masyarakat lebih terjamin, pemerintah dapat mengendalikan harga. Berikutnya kekurangan ekonomi sosialis itu kebebasan individu terbatas, kurang mendorong kreativitas, produktivitas kadang rendah, birokrasi terlalu panjang. Contoh negara yang pernah menerapkan sistem sosialis adalah Uni Soviet. Berikutnya itu poin D, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Nah, dalam sistem ini pemerintah dan swasta sama-sama memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu pemerintah dan swasta bekerja bersama, ada kebebasan usaha tetapi tetap diawasi, pemerintah menguasai sektor penting, masyarakat dapat memiliki usaha pribadi. Nah, kelebihan sistem ekonomi campuran itu kebebasan ekonomi tetap ada, pemerintah
dapat mengendalikan sektor penting, kesenjangan dapat dikurangi. Kekurangannya yaitu kekurangan sistem ekonomi campuran yaitu campur tangan pemerintah kadang terlalu besar, persaingan usaha tetap bisa tidak sehat. Sebagian besar negara saat ini menggunakan sistem ekonomi campuran. Berikutnya itu ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya keuntungan tetapi juga keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dunia akhirat. Ciri-ciri ekonomi Islam itu berlandaskan syariat Islam, melarang riba, mengutamakan keadilan, mengakui kepemilikan pribadi dengan batasan tertentu, mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Kelebihan ekonomi Islam yaitu lebih adil, mengutamakan moral, mengurangi eksploitasi, menjaga keseimbangan sosial. Kekurangannya atau tantangan ekonomi Islam itu pemahaman masyarakatnya itu masih kurang, implementasi belum maksimal, persaingan dengan sistem konvensional. Ekonomi Islam hadir sebagai solusi atas kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Berikutnya prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Pada bagian ini kita akan membahas prinsip-prinsip dasar dari 3 sistem ekonomi utama yaitu kapitalis, sosialis, dan Islam. Yang pertama itu A. Prinsip ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis memiliki beberapa prinsip utama. Yang pertama itu kebebasan individu. Setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi seperti membuka usaha, menentukan harga, melakukan investasi, mengembangkan bisnis. Kebebasan ini dianggap dapat mendorong kemajuan ekonomi. Yang kedua yaitu hak milik pribadi. Dalam ekonomi kapitalis, hak milik pribadi sangat dihargai. Seseorang bebas memiliki tanah, pabrik, perusahaan, modal. Negara tidak banyak mengatur kepemilikan tersebut. Yang ketiga itu persaingan bebas. Persaingan dianggap sebagai cara terbaik meningkatkan kualitas dan efisiensi. Perusahaan akan berlomba menghasilkan produk terbaik agar diminati konsumen. Namun, persaingan bebas juga dapat menyebabkan monopoli dan eksploitasi. Yang keempat itu motif mencari keuntungan. Tujuan utama kegiatan ekonomi kapitalis adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Karena fokus pada keuntungan, terkadang aspek moral dan sosial kurang diperhatikan. Poin kelima, campur tangan pemerintah minimal. Pemerintah hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban ekonomi. Pasar dibiarkan menentukan harga melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Berikutnya adalah prinsip ekonomi sosialis. Berikut ini adalah beberapa prinsip ekonomi sosialis. Yang pertama itu kepemilikan negara. Alat-alat produksi yang dikuasai negara. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya dimiliki oleh sekelompok tertentu. Yang kedua itu pemerataan kesejahteraan. Ekonomi sosialis bertujuan
menciptakan pemerataan pendapatan. Negara berusaha mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga yaitu perencanaan terpusat. Kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Pemerintah itu menentukan apa yang diproduksi, berapa jumlah produksi, siapa yang memproduksi. Yang keempat, kepentingan bersama lebih utama. Ekonomi sosial. Dalam ekonomi sosialis, kepentingan masyarakat dalam menentukan dalam ekonomi sosialis, kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Yang kelima yaitu pembatasan kebebasan individu. Masyarakat tidak sepenuhnya bebas dalam menjalankan usaha. Negara memiliki kontrol besar terhadap ekonomi. Berikutnya yaitu prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki prinsip yang berbeda dari kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam tidak hanya memperhatikan keuntungan materi, tetapi juga nilai moral dan spiritual. Yang pertama yaitu tauhid. Prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid, yakni meyakini bahwa semua harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya sebagai khalifah atau pengelola. Karena itu, harta harus digunakan dengan cara yang baik dan halal. Berikutnya itu keadilan. Islam sangat menekankan keadilan. Tidak boleh ada penindasan, eksploitasi, kecurangan, ketidakjujuran. Semua pihak harus mendapatkan haknya secara adil. Yang ketiga itu larangan riba. Riba merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam. Islam melarang karena dapat merugikan salah satu pihak. 4 itu kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan manusia tetapi tetap dalam batas syariat. Kebebasan tidak boleh merugikan orang lain. Yang 5 itu keseimbangan. Ekonomi Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, produksi dan konsumsi. Yang keenam itu tolong menolong. Islam mendorong kerjasama dan saling membantu, contohnya melalui zakat, sedekah, wakaf, dan qardul hasan. Yang ketujuh adalah kehalalan. Setiap kegiatan ekonomi harus halal, baik dari cara memperoleh, cara mengelola, maupun barang yang diperjualbelikan. Dengan prinsip tersebut, ekonomi Islam berusaha menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkah. Baik, selanjutnya yaitu larangan riba. Riba merupakan tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam. Islam melarang riba karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang keempat yaitu kebebasan dalam bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan berusaha tetapi tetap dalam batas syariat. Kebebasan tidak boleh merugikan orang lain. Yang kelima itu keseimbangan. Ekonomi Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, individu dan masyarakat, produksi dan konsumsi. Yang keenam itu tolong menolong. Islam mendorong kerjasama dan saling membantu, contohnya melalui zakat, sedekah, wakaf, qardul hasan. Yang ketujuh yaitu kehalalan. Setiap kegiatan ekonomi harus halal, baik dari cara memperoleh, cara mengelola, maupun barang yang diperjualbelikan. Dengan prinsip tersebut, ekonomi Islam berusaha menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke poin keempat, yaitu prinsip dan ciri utama ekonomi syariah.
Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menggabungkan aspek ekonomi dan moral. Tujuannya bukan hanya mencapai keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan spiritualitas dan sosial. Yang pertama yaitu prinsip utama ekonomi syariah, yaitu tauhid. Tauhid menjadi dasar utama ekonomi syariah. Segala aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kegiatan ekonomi harus dilakukan secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu keadilan. Ekonomi syariah sangat menekankan keadilan. Semua pihak harus diperlakukan secara adil tanpa ada yang dirugikan. Contohnya, upah pekerja harus layak, harga tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh ada penipuan. Poin ketiga itu keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam ekonomi, keseimbangan berarti tidak boros, tidak kikir, tidak berlebihan, dan tidak merugikan lingkungan. Yang keempat itu kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan dan berusaha, namun kebebasan tersebut harus sesuai dengan syariat. Usaha yang haram tidak diperbolehkan. Kelima itu persaudaraan dan kepedulian sosial. Ekonomi syariah menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Karena itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, ciri utama ekonomi syariah. Yang pertama, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Karena itu, ekonomi syariah memiliki nilai spiritual yang kuat. Yang kedua yaitu melarang riba. Larangan riba menjadi ciri utama ekonomi syariah. Dalam sistem syariah, keuntungan diperoleh melalui jual beli, kerja sama usaha bagi hasil, bukan dari bunga yang memberatkan. Yang ketiga yaitu mengutamakan akhlak dan moral. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan. Kejujuran dan etika bisnis sangat penting. Pedagang harus jujur, amanah, tidak menipu, dan tidak curang. Yang keempat, adanya sistem bagi hasil. Dalam ekonomi syariah dikenal sistem bagi hasil. Contohnya, mudharabah, musyarakah, dan keuntungan dan risiko ditanggung bersama secara adil. Yang kelima yaitu menghindari gerahar dan masyir. Gerahar berarti ketidakjelasan, masyir berarti perjudian. Islam melarang transaksi yang mengandung spekulasi berlebihan karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang keenam itu menjaga kesejahteraan bersama. Ekonomi syariah tidak hanya fokus pada keuntungan individu, tapi juga memberikan kesejahteraan masyarakat. Karena itu ada instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf. Kegiatan yang selanjutnya poin ke-7, kegiatan usaha harus halal. Ekonomi syariah hanya memperbolehkan usaha yang halal. Usaha yang haram seperti minuman keras, judi, riba, penipuan tidak diperbolehkan. Yang ke-8 itu mengutamakan kemaslahatan. Tujuan ekonomi syariah adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Artinya, kegiatan ekonomi harus membawa manfaat dan kebaikan. Tujuan ekonomi syariah itu memiliki beberapa tujuan penting. Mencapai kesejahteraan. Yang pertama, mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar kekayaan dunia, tapi juga keberkahan dan keselamatan akhirat. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Melalui zakat dan sedekah, ekonomi syariah membantu pemerataan kesejahteraan. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Larangan riba dan spekulasi dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Ekonomi syariah menolak praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Yang kelima, membangun akhlak ekonomi yang baik. Ekonomi syariah mengajarkan nilai jujur, amanah, tanggung jawab, kepedulian. Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya sistem ekonomi biasa, tetapi juga sistem yang mengandung nilai ibadah dan moral.
Baiklah, dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ideologi, budaya, sumber daya alam, teknologi, politik, sejarah, dan agama. Di dunia, terdapat berbagai macam sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan Islam. Ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu dan keuntungan pribadi, sedangkan ekonomi sosialis lebih menekankan pemerataan dan peran pemerintah. Sementara itu, ekonomi Islam hadir dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta berlandaskan nilai-nilai syariah. Ekonomi syariah memiliki ciri khas seperti larangan riba, mengutamakan keadilan, menerapkan sistem bagi hasil, dan menjunjung tinggi moral serta etika bisnis. Dengan mempelajari ekonomi syariah, kita dapat memahami bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tapi juga harus membawa keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.